Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1484. Ketika Henry yang semula suam-suam kuku terhadap Todd, menatap orang ini lagi, tiba-tiba dia tidak merasa bahwa orang ini lagi berbau sirih. Sekarang, semakin dia memandangnya, semakin menyenangkan mata Todd. Anak ini baik dan menjanjikan. Jadi, Henry cukup puas dengan ide seperti itu. Namun, Henry yang merasa gembira mendengar kata-kata Jasper tak lama kemudian. Saya tidak tertarik. Setidaknya, aku tidak tertarik sekarang. Kata-kata Jasper menghujani parade Henry. Kemudian, Tuan Muda Hukum tiba-tiba menjadi tidak senang. Saya pikir ini ide yang cukup bagus. Apa yang bagus tentang itu? Jasper memelototi si bodoh. Fabian mendirikan Empire Met, tetapi apakah kamu tidak melihat bagaimana kami membongkarnya beberapa waktu yang lalu? Namun, sekarang Anda ingin memulainya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir itu pantas? Henry berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya sebuah klub. Klub kelas atas seperti ini memang sangat berguna. Fabian hanyalah pecundang bagimu sekarang, jadi apakah menurutmu dia punya nyali untuk melawanmu? Sambil menggelengkan kepalanya, Jasper menjawab, ini bukan masalah dia melawan atau tidak, tapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk memulai klub seperti ini. Kedua, saya tidak punya waktu dan tenaga untuk melakukannya. Jadi begitu, kita akan membicarakan ini lain kali kalau begitu. Henry menggosok dagunya dan berkata dengan tidak puas. Ketika Todd melihat Henry berbicara, dia cukup senang. Namun, Jasper secara mengejutkan bertekad, jadi Henry berhenti mendorong masalah itu setelah menanyakan dua pertanyaan ini. Di mana kesombongan Anda, Tuan Muda Hukum? Mengapa Anda menjadi priaya di depan Jasper? Bapak, lain, saya tidak setuju tentang waktu yang salah. Saya pikir karena Anda sudah berencana untuk memulai yayasan ini, saya pikir ini adalah kesempatan terbaik. Todd memandang Jasper dengan penuh semangat dan berkata, kesempatan apa yang lebih cocok bagi semua orang untuk bekerja sama melawan musuh asing di bawah pengawasan musuh yang kuat. Pada saat ini, Tuan Lin, Anda adalah juru bicara yang diakui oleh beberapa keluarga kaya dan Andalah yang menanggung beban terbesar dari insiden itu. Saat Anda membuat suara, Anda akan dengan mudah dapat mengumpulkan sekelompok orang di sekitar Anda. Jika ada masalah keuangan, Anda dapat yakin bahwa saya dapat segera mengambil 500 juta dolar AS sebagai biaya persiapan yayasan. Ini untuk mendukung pendirian yayasan dan tidak ada kaitannya dengan investasi 1 miliar dolar AS sebelumnya. Jasper memandang Todd, yang sangat antusias, dan tersenyum lebar. Dia meminta Jasper untuk maju ke depan untuk membangun klub yang mirip dengan Empire Met dan bahkan memberi Jasper uang untuk melakukannya. Ini adalah 500 juta dolar AS. Jika semua uang digunakan untuk klub ini, Empire Met akan tampak seperti kios pinggir jalan dibandingkan. Namun, orang harus bertanya-tanya mengapa Todd begitu antusias. Ini adalah 500 juta dolar AS, bukan 5 dolar atau 10 dolar. Jasper tidak pernah percaya dengan makan siang gratis, apalagi makan siang gratis 500 juta US dollar. Di dunia ini, semua orang kecuali orang tuamu adalah sama. Anda selalu harus memberikan sesuatu sebagai imbalan atas apa yang Anda ambil. Jika Anda dengan acuh tak acuh mengambil apa yang orang lain tawarkan kepada Anda, maka Anda tidak bisa menyalahkan orang lain ketika mereka mengambil apa yang Anda miliki. Sementara itu, Todd tampaknya melihat melalui Jasper. Bab 1485. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Lin, saya jelas tidak menawarkan untuk memberi Anda uang gratis tanpa alasan. Ayah saya dan saya dapat sepenuhnya mendukung Anda dan membangun fondasi ini, atau klub, atau organisasi ini. Satu-satunya permintaan adalah saya ingin memiliki tidak kurang dari 25% saham serta posisi orang kedua. Oh, dia sudah menunggu. Jasper ingat Henry mengatakan bagaimana Todd dan ayahnya melakukan segalanya untuk masuk ke kelas atas yang sebenarnya dan dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Henry dengan ini. 5 miliar dolar AS adalah tiket masuk mereka. Jasper memandang Todd sambil tersenyum dan berkata, Tuan Fuller, dengan segala hormat, saya ingin tahu jawaban atas sebuah pertanyaan. Tentu saja, jika tidak nyaman, Pak Fuller dapat memilih untuk tidak menjawabnya.
Todd samar-samar tahu apa yang ingin ditanyakan Jasper, tapi dia masih mengangguk. Silakan, Tuan Lin. Saya pasti tidak akan menyembunyikan apa yang bisa saya jawab. Bahkan jika aku tidak bisa menjawabnya, aku tidak akan berbohong padamu. Mengangguk, Jasper berkata, manufaktur semikonduktor Nawait memiliki uang dan sumber daya. Bisa dibilang kalian menikmati dominasi pasar di Nawait. Dalam hal sumber daya dan status keuangan, perusahaan yang dapat menyaingi Nawait Semikonduktor Manufacturing sedikit dan jauh di antara keduanya, jadi mengapa Tuan Puler bersedia membayar harga setinggi itu? Todd mengerutkan kening. Meskipun dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, karena kamu bertanya, maka aku akan berbicara dengan jujur. Iya, ayah saya mendirikan Nawait Semikonduktor Manufacturing. Hak untuk mengoperasikannya juga ada pada ayahku. Namun, berdasarkan saham saja, kami tidak memegang semua hak. Kami harus memberikan sebagian saham kepada Philips untuk teknologinya. Untuk bertahan hidup, kami juga harus membiarkan pemerintah Nawait mengambil sebagian dari saham kami. Kata-kata Todd sangat halus, tetapi mereka mengungkapkan situasi memalukan dari duo ayah dan anak Puler. Dia menghela nafas dan berkata, beberapa topik lebih sensitif, jadi saya tidak akan melanjutkan. Tidak cocok untuk mengatakan lebih banyak tentang ini. Anda orang yang cerdas, Tuan Lin, jadi Anda tahu apa yang saya bicarakan, kan? Melihat kepahitan Todd, Jasper mengangguk dan berkata, aku bisa mengerti. Ayah dan anak Puler ini memang pendiri Nawait Semikonduktor Manufacturing. Namun, perusahaan seperti Nawait Semikonduktor Manufacturing sensitif. Setelah menyerahkan sebagian besar ekuitas mereka untuk teknologi dan kelangsungan hidup, manufaktur semikonduktor Nawait berada dalam posisi genting. Itu bukan lagi perusahaan komersial murni, dan dalam banyak kasus, itu juga harus menegakkan tujuan politik. Namun, jelas, bukan ini yang diinginkan ayah dan anak Puler. Mereka sama sekali tidak puas direduksi menjadi sekadar juru bicara kepentingan. Oleh karena itu, mereka sangat ingin memasuki lingkaran kelas atas dan melepaskan diri dari belenggu yang merupakan sistem kepemilikan saham Nawait Semikonduktor Manufacturing saat ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Jasper berbicara langsung tanpa terlalu memikirkan masalah ini. Terima kasih banyak atas kejujuran Anda, Tuan Puler, tetapi saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Ini bukan waktunya untuk proposal itu. Maaf, tapi saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, Tuan Puler. Melihat ekspresi kecewa di mata Todd, Jasper mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Dia melanjutkan, tetapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika saya berniat untuk melanjutkan pendirian yayasan seperti itu jauh di masa depan, saya akan mempertimbangkan permintaan Tuan Puler sebelumnya. Betulkah? Kata Todd terkejut. Jasper bukan satu-satunya pilihan Pullers, tapi dia adalah prospek mereka yang paling cocok. Bab 1486. Jika memungkinkan, Todd akan senang bekerja dengan Jasper. Jadi, ketika dia mendengar bahwa masih ada kesempatan, dia sangat senang. Jasper mengangguk dan tersenyum, tetaplah hidup, dan kemudian kita akan membicarakan sisanya. Kembali ke apa yang kami katakan tentang berinvestasi di yayasan, bagaimana menurut Anda, Tuan Puler? Ayo lakukan. Todd mengertakkan gigi dan berkata. Dia tahu ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan pengakuan Jasper, dan itu juga yang paling penting. Kerjasama adalah jalan dua arah. Jasper telah membuat dirinya sangat jelas ketika dia berkata, tetap hidup, dan kemudian kita akan membicarakan sisanya. Pertarungan dengan Amerika Serikat dan Wall Street ini adalah pertempuran hidup dan mati. Orang luar mungkin menganggap ini sebagai lelucon tetapi Jasper benar-benar berjuang untuk hidupnya. Segala sesuatu yang lain harus memberi jalan untuk masalah ini. Karena itu, jika Todd tidak berpartisipasi dalam hal ini, mengapa dia masih berbicara tentang kolaborasi, yayasan, atau klub di masa depan? Itu semua omong kosong jika dibandingkan. Di saat kritis ini, Todd perlu melakukan sesuatu jika dia masih ingin mendapatkan keuntungan dari hubungan Jasper. Analisis Todd sangat jelas, sehingga jawaban yang diberikannya lugas. Setelah Jasper mendapatkan jawaban yang diinginkannya, cara Jasper memandang Todd menjadi lebih lembut. Jasper berbicara setelah dia berdiri dan berjabat tangan dengan Todd, kalau begitu, mari kita lakukan ini untuk saat ini. Saya akan mengatur seseorang untuk menghubungi bawahan Anda mengenai spesifiknya. Sebelum kita mulai,
Saya akan memanggil beberapa investor penting dari yayasan sehingga semua orang bisa saling bertemu. Mata Todd berbinar ketika mendengar ini. Bagian pertama kalimat itu baik-baik saja. Sebagian besar waktu, setelah tembakan besar muncul dengan kerangka kerjasama, bawahan akan mengurus secara spesifik. Misalnya, bagaimana mengalokasikan dana dan kemana mereka harus mentransfer dana tersebut. Kemudian, bagaimana investor tindak lanjut harus memantau penggunaan uang secara spesifik dan berdasarkan laporan laba rugi. Tembakan besar sangat sibuk, jadi tentu saja, mereka tidak akan punya waktu untuk membahas secara spesifik satu persatu. Misalnya, bagaimana mengalokasikan dana dan kemana mereka harus mentransfer dana tersebut. Kemudian, bagaimana investor tindak lanjut harus memantau penggunaan uang secara spesifik dan berdasarkan laporan laba rugi. Tembakan besar sangat sibuk, jadi tentu saja, mereka tidak akan punya waktu untuk membahas secara spesifik satu persatu, maka mereka akan menyerahkannya kepada orang-orang di bawah mereka. Yang paling dipedulikan Todd adalah bertemu dengan investor lain. Ini adalah kesempatan untuk memperluas lingkaran sosial Todd, yang selalu ia impikan. Namun, siapa investor penting itu? Hukum pasti salah satunya. Pangeran kecil dan Lord Alvarado adalah elit di daratan. Todd tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenal mereka bahkan jika dia menginginkannya. Pada saat ini, Jasper bersedia memberinya kesempatan ini, jadi ini sangat menenangkannya. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Aku akan menunggu kabar baikmu. Jasper menyeringai saat melihat Todd begitu bersemangat. Setelah mengobrol dengan Todd, mereka saling berpamitan. Jasper tidak berencana untuk tinggal di kota Nim, jadi setelah akta selesai, Henry dan dia kembali ke kota Nauritus dengan Julian sebagai pengemudi. Dalam perjalanan, Henry bersandar ke kursi belakang Bentley yang besar dan mewah dan berkata, "Saya tidak mengerti Puler. Apakah perlu melakukan begitu banyak hanya untuk masuk? Lingkaran ini tidak senyaman yang dia pikirkan. Kamu hanya tidak sadar karena kamu berada di lingkaran ini sepanjang hidupmu." Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Sekarang kelas sosial pada dasarnya telah memadat, sementara jalan ke atas hanya akan menjadi lebih sempit dan lebih sulit. Dari sudut pandang ini, setidaknya ayah dan anak Puler cukup berpandangan jauh ke depan. Alasan utama perjuangan mereka adalah karena identitas mereka terlalu canggung. Jika mereka tidak keluar sesegera mungkin, mereka akan kehilangan nilainya di masa depan. Selain itu, mereka mungkin juga dikeluarkan dari manufaktur semikonduktor Nawait. Jika mereka tidak memiliki perusahaan, apa yang membedakan mereka dengan orang biasa? Yang paling menyedihkan bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami banyak kesulitan tetapi para pejabat tinggi yang harus menderita setelah merasakan kehidupan mewah. Itu adalah takdir yang lebih buruk daripada kematian." Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Jasper, Henry tenggelam dalam pikirannya. Jasper tidak mengganggunya. Henry akan mendapatkan sesuatu jika dia bisa menyadari kebenaran sederhana ini. Namun, setelah beberapa saat, sebelum dia mendapatkan reaksi dari Henry, Jasper menoleh untuk melihat dengan rasa ingin tahu dan melihat anak itu tertidur tanpa sepengetahuannya. Sungguh mengecewakan. Jasper menggelengkan kepalanya dan memejamkan mata untuk beristirahat di kursinya. Setelah beberapa hari terakhir ini, dia kelelahan. Saat itu tengah malam ketika mereka tiba di kota Nauritus. Jasper meminta Julian untuk membawa Henry kembali ke vilanya. Kemudian, dia pergi ke Villa Dawson. Biasanya, Wendy akan tidur di sini jika dia tidak ada untuk tinggal bersama ayahnya. Jika Jasper tidak ada hubungannya, dia juga akan tinggal di sini. Dengan demikian, villa yang mereka beli saat itu akan dibiarkan kosong. "Kamu kembali." Dawson masih terjaga ketika Jasper kembali. Dia memandang Jasper dan menyapanya. Dawson sedang memegang cangkir teh sambil mengenakan pijamannya. Jasper mengangguk dan menjawab, "Aku baru saja kembali dari Nim City setelah menyelesaikan beberapa urusan." "Apa Wendy sudah tidur?" Dawson menunjuk ke sebuah ruangan dengan bibirnya dan berkata, "Gadis itu sedang flu, jadi saya memintanya untuk minum obat." "Dia tertidur lelap. Apakah dia baik-baik saja?" tanya Jasper. "Apa yang bisa dilakukan oleh pilek? Dia masih muda dan sehat, jadi dia akan baik-baik saja setelah minum obat dan tidur. Datang ke studi dengan saya. Mari kita bicara." Jasper mengikuti Dawson dengan patuh. Setelah dia memasuki ruang kerja, dia menutup pintu di belakangnya.
Ketika dia melihat Dawson mengambil sebatang rokok, dia pergi untuk menyalakannya untuknya. Kemudian, dia duduk di seberang Dawson dengan patuh. "Terima kasih atas semua kerja keras Anda selama periode ini," kata Dawson setelah menghembuskan kepulan asap. Dengan senyum masam, Jasper berkata, "Saya terpaksa melakukan ini. Banyak hal di luar kendali saya. Anda bisa memprediksi ini ketika Anda memulai JW." Dawson tertawa. Jasper mengangguk. Melihat Jasper, Dawson berkata dengan hangat, "Bisnis Anda semakin besar sekarang, dan prestise Anda meningkat pesat. Tidak banyak yang bisa saya bantu lagi." Setelah mendengar ini, Jasper mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Dawson melambaikan tangannya untuk menghentikannya. "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi bagaimanapun juga, saya hanya memiliki satu anak perempuan dan saya telah memandang Anda sebagai anak saya untuk waktu yang sangat lama. Anda tidak harus begitu sopan dengan saya." Dawson mengatakan ini dan bergerak untuk mengibaskan abunya. Jasper buru-buru bangkit dan mendorong asbak di depan Dawson. Dawson tersenyum sangat puas. Banyak orang ingin melakukan sesuatu untuknya dengan status dan posisinya saat ini, tetapi Jasper berbeda. Bukan hanya karena posisi dan status Jasper saat ini, tetapi juga karena Jasper masih memegang tekad awalnya. Dawson berpikir ini adalah sesuatu yang sangat sulit didapat. "Sebenarnya, saya berpikir untuk pensiun sepenuhnya sebelumnya, di mana saya akan menggabungkan perusahaan Suler dengan JW. Namun, setelah saya memikirkannya untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk terus menjalankan bisnis ini selama beberapa tahun lagi. Saya juga ingin menjadi orang tua kaya yang tidak perlu bekerja sehingga saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Namun, setelah saya melihat kemajuan Anda selama 2 tahun terakhir, saya merasa saya masih perlu bekerja selama beberapa tahun lagi." Bab 1487. Kamu terlalu berbahaya. Terlepas dari penilaian Anda, risiko dari apa yang Anda lakukan meningkat secara eksponensial seiring pertumbuhan aset Anda. Ketika Anda memiliki $100, Anda akan berani melakukan bisnis senilai $1.000. Ketika Anda memiliki $10.000, Anda berani melakukan bisnis senilai $100.000. Karena itu, Anda selalu melakukan bisnis yang dapat membunuh Anda kapan saja. Jasper tersenyum tak berdaya dan pahit ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dawson. Terus terang, Dawson memberikan Jasper penilaian langsung dari seluruh lintasan Jasper sepanjang karir kewirausahaannya. Jasper memang bangkit seperti ini. Orang luar mungkin tidak mengerti ini. Jasper sudah memiliki bisnis yang begitu besar, jadi mengapa dia masih mengambil begitu banyak risiko untuk menghasilkan uang yang mungkin tidak akan memberinya apa-apa. Namun, Jasper tahu bahwa 10 tahun setelah pergantian milenium adalah kesempatan terakhir untuk ledakan pertumbuhan ekonomi domestik setelah reformasi nasional dan pembukaan ekonomi. Setelah 2010, jumlah peluang akan berkurang. Terlebih lagi, Jasper juga memiliki keuntungan dari ingatannya setelah reinkarnasinya. Dia mampu melakukan banyak gerakan petualang yang tampak benar-benar gila bagi orang lain dengan penuh percaya diri. Namun, dia tidak bisa memberitahu orang lain ini. Dawson juga sama. Jasper tidak bisa memberitahunya bahwa dia bereinkarnasi. Namun, saya yakin Anda harus memiliki alasan untuk membuat keputusan itu. Ketika saya masih muda, banyak orang juga tidak mengerti mengapa saya memulai beberapa toko serba ada ketika saya memiliki bisnis yang begitu besar. Dawson berkata dengan nada meratap dan melanjutkan. Dia menatap Jasper dengan lembut. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. "Namun, saya mengubah toko serba ada menjadi supermarket. Ada banyak barang di toko dan saya akan menjual apapun yang dibutuhkan orang." Pada akhirnya, perusahaan Suler tumbuh dari bisnis kecil ini menjadi jaringan supermarket terbesar di Provinsi Tenggara. Sekarang, Suler Corporations adalah merek supermarket terbesar di negara ini. Jadi, saya tidak akan menentang apapun yang ingin Anda lakukan dan saya akan mendukung Anda bahkan jika saya tidak memahaminya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dawson, Jasper menjawab sambil merasa tersentuh, "Paman Suler." Dia terganggu oleh lambaian tangan Dawson. Dawson membuka laci dan mengeluarkan sebuah map untuk diberikan kepada Jasper. Dia berkata, "Ini semua arus kas Suler Corporation saat ini dan ada 2,7 miliar di dalamnya. Ada juga perjanjian hak milik dari toko-toko milik perusahaan Suler secara nasional. Mereka telah diaktakan dan dicap. Semua proses telah selesai.
Jumlah total pinjaman adalah 5,3 miliar, di mana 8 miliar telah dikumpulkan. Sekarang saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda. Jasper tiba-tiba berdiri dan berseru, Paman Suler, apa maksudmu dengan ini? Kamu butuh uang sekarang, kata Dawson dengan suara berat. Saya butuh uang karena saya perlu membuat orang melawan Wall Street bersama saya. Anda tidak harus memberikan semua uang Anda kepada saya, kata Jasper tegas. Berbahaya bagi perusahaan Suler untuk mengambil semua arus kas mereka. Mereka hanya bisa melakukan ini karena perusahaan Suler berada di industri supermarket, sehingga mereka tidak membutuhkan banyak arus kas. Jika ini adalah industri lain, menarik seluruh arus kas mereka adalah gila. Mereka akan meminta kematian. Arus kas ke perusahaan seperti darah bagi manusia. Jika seseorang tidak memiliki darah di tubuhnya, mereka akan segera mati. Karena Anda ingin seseorang membantu Anda dengan sesuatu, maka Anda harus memperjelas prioritas Anda. Tampaknya Dawson telah melihat melalui Jasper. Dia segera membalas Jasper saat dia membuka mulutnya. Terutama ketika sekelompok orang menyumbangkan uang dalam kemitraan. Bahkan jika Anda memimpin, dan mereka menyumbang $50 atau $100 ketika Anda hanya memiliki $30. Apakah Anda pikir Anda dapat mengelola mereka sebagai seorang pemimpin? Jasper tersenyum pahit. Dia ingin memberitahu Dawson bahwa masalah ini tidak sesederhana itu dan mitra yang terlibat juga kompleks. Namun, setelah dia memikirkannya, bukankah Dawson mengatakan yang sebenarnya? Tidak peduli apa masalahnya dan siapa orang yang terlibat, pada akhirnya, jika Jasper tidak memberikan kontribusi terbesar untuk yayasan ini, akan sangat sulit baginya untuk memerintah yang lain. Ini terutama berlaku untuk Pangeran Kecil dan Lord Alvarado, yang telah lama bernegosiasi dengannya. Keduanya bahkan akan menarik dana yang sebelumnya mereka investasikan untuk beroperasi sendiri. Melihat Jasper mengerutkan kening dan memikirkan masalah itu, Dawson tersenyum. Kemudian, dia mendorong folder itu ke pelukan Jasper dan berkata, ambil saja. Perlakukan itu sebagai mas kawin Wendy. Jasper mengerutkan kening dan berkata, Paman Suler, saya masih tidak bisa menerima uang ini. Perusahaan Suler adalah kerja keras Anda. Sekarang Anda telah memberi saya semua aset inti dan arus kas Anda. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Jika ada masalah, itu adalah urusan Anda untuk menangani. Saya katakan sejak lama, cepat atau lambat, bisnis keluarga ini akan diberikan kepada Anda. Jika Anda menang, kembalikan modalnya kepada saya. Jika Anda kalah, perlakukan itu sebagai saya memberi Anda mas kawin di muka. Dawson, yang selalu menghormati pendapat Jasper, kali ini memiliki ketegasan yang tak terbantahkan. Tetapi, Dawson langsung mengangkat tangannya untuk menghentikan Jasper saat melihat Jasper masih ingin mengatakan sesuatu. Dia memandang Jasper dan kemudian berkata dengan lembut, aku juga punya rencana. Akar perusahaan Suler berada di Provinsi Tenggara, jadi saya tidak menyentuh saham dan aset kantor pusat sama sekali. Jika kamu kalah, setidaknya aku memberimu modal untuk memberimu kesempatan untuk kembali. Sejak saat aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu adalah anak yang liar. Anda memiliki ambisi yang tampaknya benar-benar tidak masuk akal bagi sebagian orang. Pada saat itu, Anda tidak dapat melakukan hal-hal dengan potensi penuh Anda di Fight County. Demikian pula, saya merasa bahwa Provinsi Tenggara tidak dapat menahan Anda juga. Untungnya, aku benar tentangmu. Saya tahu betapa banyak rasa sakit yang Anda derita selama ini dan betapa sedihnya Anda di balik semua kemewahan dan kemewahan. Saya juga sangat mengerti bahwa bahkan jika Anda kalah, Anda akan tetap bersikeras pada ide Anda sendiri. Anda terlalu ambisius. Ini adalah hal yang baik dan juga hal yang buruk. Sebagai seorang penatua, aku tidak bisa banyak membantumu sekarang. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah meninggalkan Anda sedikit dari bisnis keluarga. Bahkan jika kamu jatuh tersungkur di luar sana, setidaknya kamu masih memiliki kesempatan untuk berdiri lagi setelah kamu kembali. Jasper menatap kosong ke arah Dawson yang mengomel. Pada saat ini, dia telah bereinkarnasi 2 kali, jadi dia terbiasa melihat terlalu banyak orang yang disebut kerabat dekat dan teman yang akan memalingkan muka di hadapan kemunafikan dunia dan uang. Saat ini, Jasper merasa ada api yang membara di dadanya yang mencegahnya untuk mengucapkan sepatah kata pun.
Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.